أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Kemudian kita kerjakan sholat 2 rakaat yang keutamaannya seperti melaksanakan ibadah umrah. Subhanallah, waktu subuh adalah waktu yang berkah. Nabi SAW mendoakan umatnya di waktu subuh. Beliau mengatakan, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang positif untuk mengisi waktu ba'da subuh. Selain itu juga Nabi SAW memberikan kabar gembira seraya mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan perkara-perkara yang itu bisa menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, maka sontak para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Mereka kepingin tahu apa saja perkara-perkara tersebut. Nabi menyebutkan ada 3. Yang pertama, isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat dia tidak menyukainya, terasa berat, tapi dia paksakan berwudu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang ketiga, wa intidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat dikerjakan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita mengkaji kitab tentang hak-hak di dalam Islam Sabtu pada maghrib pekan ketiga, maka ya khusus di bulan suci Ramadan ini kita lanjutkan pembahasan hak-hak dalam Islam ba'da subuh ya di Sabtu pekan ketiga juga. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa di antara kewajiban kita terhadap muslim lainnya adalah menjaga 3 hal. Menjaga harta mereka, kehormatan mereka, dan darah mereka. Inilah 3 perkara yang harus kita jaga. Merusaknya, menodainya, termasuk dosa besar. Dan 3 perkara ini urusannya bukan hanya kita kepada Allah, tetapi urusannya juga kepada orang yang bersangkutan. Sehingga para ulama memberikan syarat bertaubat dari menzolimi orang lain. Yang pernah mencuri, yang pernah menggibahi saudaranya, yang pernah merusak kehormatan saudaranya, maka dosa tersebut terus terbawa sampai hari kiamat. Kalau memang orang yang bersangkutan tidak memaafkannya, maka sampai kapanpun dosa pencurian itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya orang yang bersangkutan tersebut mengembalikan hartanya.
Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bangkrut. Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu ya orang yang kere, enggak punya duit, enggak punya harta. Nabi mengatakan, lah bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang menghadap Allah dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi dia di dunia qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia pernah mencela orang lain, pernah menumpahkan darah saudaranya, pernah mengambil harta saudaranya, mencuri, merampok, korupsi, manipulasi data sehingga dia mendapatkan uang dengan cara yang batil, menipu dalam jual beli, menipu dalam berbisnis. Maka apa kata Nabi SAW? Kebaikan-kebaikan tersebut akan pindah kepada orang yang dia zalimi sampai terselesaikan urusannya. Kalau ternyata kebaikan-kebaikan dia habis, maka kebalikannya, kesalahan-kesalahan dari orang yang dia zalimi itu akan pindah kepadanya. Summa turihat ilan nar, maka akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ada yang mengatakan kondisi ini terjadi setelah dia melewati as-sirat. Jadi ternyata setelah seorang melewati as-sirat, itu belum tentu masuk dalam surga. Ada satu tahapan lagi disebut namanya apa? Al-Qantarah. Al-Qantarah itu adalah salah satu tahapan di mana manusia akan dihisab kembali. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari menzolimi orang lain. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seorang bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa itu masih lebih ringan daripada dia bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara dia dan orang lain. Selesaikan urusan kita kepada orang lain. Selesaikan permasalahan kita kepada tetangga, kepada kerabat. Jika pernah berhutang, maka ingat-ingat hutang kita berapa. Jangan malah dia kabur, tidak ada niat, tidak ada tekad yang kuat untuk mengembalikannya. Maka semua itu akan dituntut nanti pada hari kiamat. Maka posisi kita yang terzolimi, kita udah minjemin uang, tapi ternyata orang tersebut tidak menggantinya. Kita sudah menagihnya, bahkan mengutus orang untuk menagihnya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Apalagi yang bikin mengecewakan, statusnya jalan-jalan terus. Maka udah kita serahkan kepada Allah. Ya, memang yang utama adalah kita mengikhlaskan. Tapi ikhlas itu kan gak bisa dipaksain. Kalau statusnya jalan-jalan terus gimana mau mengikhlaskan, ya kan? Maka udah, nanti tenang urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya secara rinci Nabi SAW menjelaskan tentang hak muslim kepada muslim lainnya. Apa hak-hak saudara kita sesama muslim yang harus kita tunaikan? Yang hak-hak ini jika dilaksanakan maka akan memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita, akan memperkuat persatuan kita dan menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan. Ini merupakan salah satu prinsip dasar Islam. Artinya Islam sangat menjunjung tinggi arti persaudaraan dan persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah
bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Seringkali Nabi SAW menggambarkan bagaimana persaudaraan sesama muslim itu di dalam saling mencintai, saling menyayangi. Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sairul jasad." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya di dalam saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu dari anggota tubuh kita yang merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Begitulah gambaran seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Jadi kita harus punya sifat peduli, perhatian, iba. Jangan sampai kita membiarkan kesulitan yang dialami oleh saudara kita. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang hasad, dengki, iri, bukan hanya dia tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudaranya, tapi termasuk bentuk hasad adalah dia tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh saudaranya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala muncul dalam hati ini rasa peduli terhadap saudara kita yang sedang susah. Tergerak hatinya untuk membantu. Ya, salah satu jamaah di masjid kita kok nggak pernah datang lagi. Ternyata sakit. Maka hatinya tergerak untuk menjenguknya. Itulah hakikat persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, semua bentuk usaha yang kita lakukan untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah agar tercipta saling mencintai, saling menyayangi, semua itu adalah bentuk ibadah. Jadi sekali lagi, ya, usaha yang kita lakukan untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah, misalnya kita ajak teman makan di rumah kita, kemudian kita bantu, semua itu adalah bentuk apa? Ibadah. Sebaliknya, segala hal yaitu menjadi sebab terjadinya permusuhan, memicu percekcokan, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara kepada muslim lainnya. Ya, la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling mendengki, saling mencari-cari kesalahan, saling jual beli dengan cara najas, yakni ya, melakukan rekayasa dalam jual beli, dan tidak boleh seorang menjual barang di atas penjualan saudaranya. Di grup misalnya ada yang jualan sedang tawar menawar, ujug-ujug ada yang bilang beli ke saya aja, saya lebih murah. Kira-kira terjadi permusuhan atau tidak seperti ini jemaah? Terjadi. Dengki, orang lagi tawar menawar malah dia nongol. Ya, maka semua itu dilarang karena memicu terjadinya permusuhan. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan hak muslim kepada muslim lainnya, perkara-perkara yang itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa peduli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah sahabat yang namanya tidak asing di telinga kita. Dia terkenal dengan kunyahnya. Jadi Abu Hurairah ini adalah kunyah. Karena itu merupakan hal yang disunahkan bagi kita untuk memiliki kunyah. Kunyah itu adalah sebuah nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya, seperti Rasulullah kan namanya Muhammad
dia memiliki kunyah, disebut namanya siapa? Abul Qasim. Ya, Abu Bakar itu kunyahnya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu nama Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa. Abu Hurairah, siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Itulah kalangan sahabat lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk memiliki kunyah. Misalnya nama antum Hafiz, maka sebut Abu Hafiz. Nama anaknya yang pertama Aisyah, Abu Aisyah. Tapi kunyah itu tidak harus dinisbatkan kepada anak. Nah, di sini Abu Hurairah. Hurairah artinya apa? Kucing. Apakah Abu Hurairah punya anak kucing? Tidak, tapi karena dia senang dengan kucing, makanya disebut Abu Hurairah. Bahkan disebutkan bahwa saking cintanya dia sama kucing, kucing tidur di pakaiannya, agar tidak mengganggu tidurnya, pakaiannya dipotong. Allah alam, ini ada kisah yang menyatakan seperti itu. Iya, dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, tepatnya pada peristiwa Perang Khaybar. Berarti kalau dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, dia membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Nabi wafat tahun berapa? Gak ada yang tahu jemaah. Tahun ke-11 Hijriyah. Berarti sekitar 3-4 tahun. Tapi kenapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Padahal dia cuma 3 tahun bertemu dengan Nabi. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar yang saban hari mungkin membersamai Nabi, tapi hadisnya itu lebih sedikit. Dan inilah tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Mereka mengatakan Abu Hurairah banyak bohongnya, ngaku-ngaku banyak meriwayatkan hadis, padahal bertemu dengan Nabi cuma sebentar. Ya, apalagi dikatakan sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena sekitar ada 5.000 hadis diriwayatkan darinya. Maka kita katakan, walaupun dia bertemu dengan Nabi sebentar, tapi dia mulazamah, selalu membersamai Nabi. Bahkan dia pun rela tinggal di Masjid Nabawi, yang mereka yang tinggal di Masjid Nabawi disebut namanya apa? Ahlus Suffah. Mereka tabarruk, artinya mereka khusus pesantren, hadir di majlis Nabi. Kemudian juga setelah Nabi wafat, Abu Hurairah tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk dengan siasa, tapi Abu Hurairah sibuk mengembangkan Islam, belajar kepada sahabat yang lain, kemudian menyampaikan hadis kepada para tabi'in. Dan Abu Hurairah lebih banyak bergaul dengan para tabi'in. Adapun Abu Bakar tidak banyak dia bergaul dengan tabi'in. Ya. Apa kata Nabi SAW? Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Apa saja itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansohaka fansohallahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Rawahul Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Berarti apa yang kita sebutkan di sini adalah hak muslim, bukan non muslim.
Jadi walaupun muslim dia pelaku maksiat, maka tetap kita penuhi hak-hak dia. Tapi kalau misalnya ada orang yang murtad, keluar dari Islam, maka hak-hak sesama muslim ini sirna. Artinya kalau misalnya ada non-muslim yang sakit, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjenguknya. Tapi boleh-boleh saja kita menjenguknya jika ada maslahat di balik itu. Seperti halnya Rasulullah menjenguk seorang pemuda Yahudi, mengajaknya untuk memeluk agama Islam dan dia masuk Islam. Ya. Nah, kemudian apabila kita bertemu dengan non-muslim, perlu nggak ngucapin salam? Tidak boleh. Ya, menyampaikan salam hanya kepada muslim yang zahirnya muslim. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini, hakul muslim alal muslim, hak muslim kepada muslim lainnya. Apakah 6 perkara ini hukumnya wajib? Maka para ulama memberikan perincian. Ada yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya wajib kifayah, dan ada yang sifatnya sunnah muakkadah. Wajib ain yaitu kewajiban bagi setiap individu. Seperti misalnya diundang untuk menghadiri acara walimah, maka ini hukumnya adalah fardu ain, kita wajib untuk menghadirinya. Ada lagi yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Apabila ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada yang melaksanakan, semuanya berdosa. Seperti misalnya mengumandangkan azan. Azan ini adalah fardu kifayah. Kalau misalnya ada satu orang yang azan di masjid ini, Nurul Hidayah, maka gugurlah yang lainnya. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada yang azan, maka seluruh penduduk yang ada di sini berdosa. Itu makna fardu kifayah. Nah, dari 6 poin ini, mana yang termasuk fardu kifayah jemaah? Yaitu menjenguk orang yang sakit. Wa idza maridha fa'udhu. Apabila ada salah satu jamaah kita yang menjenguk, maka gugurlah yang lainnya. Ada lagi yang ketiga, sunnah muakkadah, tidak wajib tapi sangat ditekankan, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, yaitu apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Dan 6 poin ini bukan pembatasan. Masih banyak hal-hal lainnya yang berkenaan tentang hakul muslim alal muslim. Kita bahas yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam dengan mengatakan assalamu alaikum. Subhanallah, ucapan yang ringan ini yang kita ucapkan kepada saudara kita, ini mendatangkan banyak kebaikan, menumbuhkan rasa kasih sayang, saling mencintai, bahkan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Jalan menuju surga itu banyak, ya, dan kebanyakan jalan menuju surga itu kadang berat untuk dilakukan. Tapi di sana juga ada yang ringan dan mudah, seperti misalnya membaca subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua kalimat ini bisa memenuhi timbangan. Nah, demikian pula ucapan salam. Kita ngucapin salam, perlu biaya nggak jamaah? Nggak perlu biaya. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari sementara orang pada tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Dan ini juga merupakan cara untuk menghilangkan kedengkian. Ya, subhanallah jemaah. Di zaman kemajuan teknologi seperti ini,
Kadang ya orang itu mudah tersinggung. Seperti misalnya di grup, awalnya bercanda, akhirnya tersinggung, keluar grup. Ketika dia keluar, tanda tanya, ayo kenapa dia keluar? Tersinggung. Nah ini kalau tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi permusuhan yang nyata. Awalnya di dunia maya, ya. Nah untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, maka mungkin dia tersinggung dengan postingan kita, ketemu di jalan, ucapkan apa? Salam, cair insya Allah. Orang yang dalam hatinya masih memiliki keimanan, ketika dia ada prasangka-prasangka buruk kepada saudaranya, dia awal dengan ucapan salam, insya Allah selesai. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan yang apabila kalian lakukan niscaya akan saling mencintai, menghilangkan kedengkian, kebencian, prasangka buruk, yaitu ucapkanlah salam. Subhanallah. Inilah amalan yang terbaik. Ringan tapi amalan yang terbaik. Nabi SAW bersabda, ayyul Islam khair. Islam yang seperti apa sih yang paling baik itu? Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, kau berikan makan, wa taqra'us salam, kau membaca salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal atau kepada orang yang kau tidak mengenalnya. Kenapa salam ini adalah amalan yang paling baik, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga? Karena di dalam ucapan salam ini isinya kebaikan dan doa. Apalagi kalau kita membacanya dengan komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa doa di sini jemaah? 3. Yang pertama, kita mendoakan dia agar selamat. Assalamualaikum, selamat. Dan ini bersifat umum, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Keselamatan yang sifatnya zahir, selamat dari musibah, selamat dari malapetaka, atau juga ya selamat dari penyakit hati, maksiat, pokoknya mencakup semuanya. Ini yang pertama, kita mendoakan keselamatan untuk saudara kita. Kemudian yang kedua, warahmatullah, kita mendoakan agar saudara kita mendapatkan apa? Rahmat. Wabarakatuh, kita mendoakan saudara kita akan mendapatkan keberkahan. Bagaimana tidak menumbuhkan rasa cinta? Di mana apabila ada orang yang mengucapkan salam, itu justru sebagai tanda cinta. Mana ada orang yang mau mendoakan kita, jemaah? Kadang kita berdoa tidak lepas dari 3 orang. Kita berdoa untuk diri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Pernah nggak antum doain tetangga, ya Allah jadikan tetangga saya orang kaya? Pernah nggak jemaah sekalian? Hah? Nggak pernah. Ya. Jadi subhanallah, dengan ucapan salam ini adalah kesempatan untuk mendoakan saudara kita. Nah, kemudian ini ditujukan kepada muslim. Adapun kepada non muslim, maka kita tidak boleh mengawali dengan mengucapkan salam. Apa kata Nabi SAW? La tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Apabila janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. Terus bagaimana kalau misalnya kita punya tetangga, dia bertamu, mungkin ada keperluan mau minjem tangga, dia ngucapin assalamualaikum. Jawabannya gimana? Waalaikum. Waalaikum. Ya, kadang mereka latah ya, artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim. Saya punya tetangga, ya, saya tinggal di klaster Taman Karawaci di Binong. Itu tetangga saya non muslim, pendeta, ya, istrinya ngajar di sekolah Pahoa. Kalau ketemu
kalau ke rumah gitu kan, apalagi dia ditugaskan sebagai bendahara, ya kadang ngumpulin iuran warga, datang pakai baju ada salibnya, ya kan. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Terus masuk ke dalam gitu ya. Alhamdulillah saya sehat. Masuk. Jadi ngucapin bahasa-bahasa apa? Bahasa Arab gitu kan. Ya, ya insya Allah ngucapin begitu juga gitu kan. Nah maka adabnya kalau dia ngucap, ya kita tetap berbuat baik sama mereka, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Iya, inilah arti toleransi kita menghormati tetangga. Perintah memuliakan tetangga itu bukan hanya kepada tetangga yang muslim, tetapi juga kepada tetangga non muslim. Iya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang, maka penuhilah undangannya. Ya. Dan ini perintah untuk memenuhi undangan semua acara. Ya, hanya saja para ulama menyebutkan yang wajib untuk kita penuhi adalah undangan walimatul arus, undangan pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lainnya seperti walimatul khitan, walimatun naqiah, pulang dari safar dia mengadakan acara, atau juga walimah undangan ada yang baru nempatin rumah kita diundang ke rumahnya, maka itu sifatnya hanya sunnah. Jadi yang dimaksud di sini ya adalah undangan walimatul arus dan walimatul arus yang pertama. Maksudnya kadang acara hajatan diadakan ada dua acara, di rumah mempelai laki-laki, di rumah mempelai wanita. Yang kita wajib hadiri adalah salah satunya saja. Dan juga sebagian ulama mengatakan yang wajib adalah nikah yang pertama. Adapun nikah yang kedua, ketiga, keempat ya tidak diwajibkan. Makanya biasanya kalau nikah kedua enggak seramai nikah yang pertama. Apalagi yang diam-diam. Ya, kemudian para ulama juga memberikan penjelasan tentang syarat kapan wajib kita memenuhi undangan. Yang pertama, apabila yang mengundang itu adalah muslim. Yang kedua, dipastikan di acara tersebut tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan dan kita tidak mampu untuk merubahnya, maka ya kita jangan hadir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus juga tidak terjadi madarat bagi kita kalau kita berangkat. Ya, contohnya misalnya ada kemaksiatan. Ya, di acara tersebut ada organ tunggal, ada artis-artis kampung yang pakaiannya tidak rapi, ya, kemudian terjadi ikhtilat segala macam gitu kan. Maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Karena tatkala kita hadir sama saja kita menyaksikan apa? Maksiat dengan kesengajaan. Tetapi kalau saran saya, kadang gimana kalau yang undang itu adalah ya kerabat dekat, masa kita nggak hadir? Maka seorang muslim itu harus bijak. Dia cari waktu-waktu di mana mereka lagi pada istirahat. Kapan itu datangnya? Jam 8. Acara belum dimulai datang duluan. Iya, kan belum ada organ tunggal kan jam segitu. Atau mungkin pas lagi istirahat jam 12 sampai jam berapa? Jam 1. Justru itu adalah waktu-waktu yang orang pada sepi, ya kan. Jam 7 udah mulai belum jemaah? Belum ada kue ya. Nah, intinya kita berusaha untuk menghindari maksiat. Ya, itu adalah kemaksiatan. Kemudian juga tidak memadaratkan bagi diri kita. Misalnya yang undang adalah teman kita ada di luar negeri. Kalau kita ke sana butuh biaya, ya kan? Kita nggak punya biaya, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Nah, kemudian yang ketiga di antara hak muslim kepada muslim lainnya adalah wa idzastansohaka fansohlahu. Apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Iya, nasihatilah, dengarkan curhatannya.
Tapi yang perlu dipahami, orang datang minta nasihat memang betul-betul dia minta solusi. Kadang ada orang datang cuma curhat doang. Ketika kita kasih solusi dia nggak terima. Nah ini khawatir termasuk bab ghibah. Kalau ada orang yang datang pasti ngomongin tetangganya, ngomongin suaminya, ngomongin keluarganya. Nah ini khawatir termasuk ghibah, sudah kita tahan, jangan lanjutkan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah wa idza sansohaka fansohlau, dia minta nasihat, baik nasihat secara umum, ya misalnya dia diminta untuk mengisi kajian, ceramah, khutbah, maka hendaknya dia penuhi undangan tersebut dalam rangka untuk menyampaikan dakwah. Karena dakwah adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang merupakan amalan yang sangat utama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Ya, orang yang paling bagus ucapannya adalah orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Maka hendaknya kita punya peran dalam dakwah. Yang dimaksud dengan punya peran dalam dakwah, enggak harus tampil di atas podium, enggak harus tampil di atas mimbar, tapi gimana caranya agar dakwah itu berjalan. Dengan cara kita memberikan yang bermanfaat, ya, berinfak untuk kegiatan dakwah, menyebarkan flyer-flyer kajian, bukan ini malah dibubarin. Ya, orang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajarkan tauhid, mengajak kembali kepada Islam yang murni, malah dianggap memecah belah umat. Maka tiada lain orang yang berani membubarkan kajian-kajian seperti ini, ya, melainkan di dalam hatinya disusupin bisikan-bisikan syaitan. Nah, atau dakwah secara umum, iya, kita nasihatin istri, anak, ajak ke masjid, sholat, ya, itu juga bagian dari dakwah. Bahkan termasuk dakwah juga kita update status yang isinya adalah nasihat-nasihat. Jadi status yang kita miliki itu bukan hanya untuk nyinggung orang, bukan untuk curhat, ya. Kadang status dibuat untuk apa? Curhat. Kalau ada yang komentar, syukurin loh, ya kan, tambah sedih lagi dia. Kemudian wa idza atasa fahamidallah, apabila saudaramu itu bersin, maka ya ucapkanlah apa? Irhamukallah. Bersin. Ya, karena kalau kita perhatikan suatu aktivitas yang ada pada tubuh kita, ya, yang rutin diantaranya adalah bersin, menguap, apalagi batuk, terus ngulet. Tahu ngulet nggak? Bersin ini adalah suatu aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bersin itu Allah cinta. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari? Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahut tasa'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersin dan benci orang yang menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu yarhamukallah. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang bersin, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa amma tasa'ub fa inna ma huwa minasyaiton. Adapun menguap itu adalah bagian dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila ada orang yang ingin menguap, maka berusahalah untuk menahannya. Ya. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dohika minhu syaitan. Apabila kita menguap, maka saat itulah syaitan apa? Tertawa. Yang dimaksud dengan menahan menguap, maka yang pertama kita berusaha untuk tidak menguap. Kita mingkem begitu. Kalau nggak bisa, ngantuk gitu ya, maka tahan dengan apa? Dengan tangan. Bukan malah dia buka mulutnya lebar sambil bersuara. Seperti itu. Syaitan tertawa. Ya, makanya ada orang yang menguap saking lebarnya tuh mulut kagak bisa balik. Itu ada jamaah sekalian, nggak bisa balik karena tulang rahangnya ini nggak bisa nyambung lagi tuh ya.
Akhirnya caranya diapain jemaah? Ditonjok, baru balik lagi. Ya, nah di antara adab di dalam bersin adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Inilah salah satu zikir alhamdulillah yang disunahkan. Jadi pada asalnya membaca alhamdulillah disunahkan kapan saja. Ya. Tetapi ada waktu-waktu yang kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah, yaitu diantaranya tatkala bersin. Kita nggak boleh mengkhususkan zikir-zikir tertentu kecuali ada dalilnya. Seperti misalnya kalau selesai makan sunnah untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi kebanyakan kita mengucapkan alhamdulillah ketika apa? Sendawa. Alhamdulillah. Ini nggak ada sunnahnya. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau bersin ada dalilnya. Dan juga cukup mengucapkan alhamdulillah. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Enggak perlu ditambahin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ibnu Umar pernah mendengar ada orang yang bersin, dia ngucapin seperti itu. Apa kata Ibnu Umar? La, kul alhamdulillah, katakan alhamdulillah saja. Walaupun maknanya itu bagus, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tapi hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adakah zikir menguap? Tidak ada. Sebagian ada yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi tidak ada zikir khusus untuk apa? Menguap. Dan diantara adab yang perlu diperhatikan adalah tutup hidung ketika bersin dan juga ketika menguap. Apa kata Abu Hurairah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw saubahu ala fih. Nabi SAW apabila bersin maka dia meletakkan sesuatu di mulutnya. Kalau tidak ada, dengan apa namanya? Dengan kedua tangannya. Kenapa harus menutup mulut, ya kan? Yang pertama, ya barangkali dari bersin ini akan keluar penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain. Yang kedua, khawatir keluar sesuatu yang menjijikkan. Kalau orang bersin yang keluar apa? Leho, ingus. Nah, maka lebih baik ditutup pakai apa? Sarung tangan atau tisu. Ya, maka kalau memang dia lagi bersin-bersin, kalau bisa siapkan sapu tangan atau tisu. Hatta ketika sholat, nggak apa-apa, mau bersin nih, ambil tisu, kita apa namanya tutup mulut kita, itu tidak membatalkan sholat. Iya. Kenapa? Karena ya kadang kita bersin keluar ingus gitu kan. Ini termasuk juga mengotori masjid. Dia bersin terus dia peper di mana? Dia peper di karpet. Tapi karpet baru, ya kan. Biasanya orang mau sujud cium bau apa itu? Bau iler, ya kan. Subhanallah. Jangan. Lebih baik kita peper di mana itu di pakaian kita daripada di karpet mengganggu orang lain. Nah, kemudian rendahkanlah suara. Jangan malah dikeraskan, hajib gitu kan, sampai orang kaget. Nabi mengatakan idza atasa ahadukum falyaduk kafaya ala wajhihi wal yakhfid sautahu. Hendaknya dia ya merendahkan suaranya dan ucapkanlah alhamdulillah. Nah, kapan kita mengucapkan yarhamukallah? Maka perhatikan jamaah. Kita wajib untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, kalau yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu untuk mengucapkan yarhamukallah. Karena itu kalau kita melihat ada orang yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita ingatkan, Mas, ucapin alhamdulillah. Baru kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Ya, hatta yang bersin itu adalah orang yang dari kejauhan. Ya, ada berapa meter kita lihat ada orang bersin dan mengucapin alhamdulillah. Kita ucapkan yarhamukallah, sama seperti halnya kita menjauhi salam. Waalaikumsalam. Dan ini terjadi, ada seorang ulama yang bernama Abu Daud, ya, dinukil dari Ibnu Abil Bar, di mana dia sudah naik perahu besar kapal, dia udah meninggalkan dermaga, tapi masih dekat di sisi pantai. Nah, tiba-tiba dia melihat di pantai
Ada yang ngucapin apa? Ada yang bersin. Haji, kemudian alhamdulillah. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Abu Daud? Dia langsung menyewa sekoci. Tahu sekoci? Perahu kecil. Iya, dia bayar beberapa dinar dirham. Dia samperin orang yang bersin itu. Dia buru-buru nemuin orang yang bersin. Hanya untuk apa? Mengucapkan yarhamukallah. Dan yang bersin tersebut mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Selesai, dia balik lagi ngejar apa lagi tuh? Kapal lagi. Orang-orang yang melihat ini orang aneh amat ya, sampai sebegitunya nyusahin. Apa kata jawab Abu Daud? La'allahu yakunu mujabad da'wah. Ya, saya berharap orang tersebut doanya itu diijabah. Ya, makanya di antara adabnya orang yang bersin ngucapin alhamdulillah, yang mendengar ngucapin yarhamukallah, yang bersin lagi ngucapin apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusanmu. Kalau dia bersin berkali-kali, 2, 3, 4 kali, berarti dipastikan orang ini apa? Sakit. Maka bacaannya bukan yarhamukallah lagi, tapi kita baca syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Subhanallah, ini adab dalam Islam yang terkadang kita nggak tahu masalah-masalah seperti ini. Bersin aja udah, ya, boro-boro ngucapin alhamdulillah, malah justru bikin orang kaget. Ya, itulah kadang kenapa kita disuruh pakai masker gitu kan. Ya karena ya ada orang bersin ngasal nggak tutup mulutnya. Ya, bagaimana kalau bersin dalam sholat? Apakah perlu kita ngucapin yarhamukallah? Ya, maka bagi orang yang bersin di dalam sholat, dia boleh untuk mengucapkan alhamdulillah. Adapun untuk mengucapkan yarhamukallah tidak boleh. Karena alhamdulillah itu adalah zikir. Berbeda dengan yarhamukallah adanya khitab, mengajak bicara, sehingga tidak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah di dalam sholat. Makanya ada kisah, ada orang sholat berjamaah batal semua gara-gara ada yang bersin. Ya, di shop yang kedua pertama ada yang bersin ngucapin alhamdulillah. Orang di sampingnya ngucapin yarhamukallah. Ya. Kemudian yang bersin ngucapin apa? Yahdikumullah. Orang di sampingnya bilang, nggak boleh tahu. Imam nengok, kok sholat pada ngomong. Akhirnya apa? Batal semuanya. Jadi cukup ngucapin alhamdulillah saja tanpa yarhamukallah. Nah, kalau yang bersin adalah non muslim, apa yang kita baca? Dan dia tentu tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kita baca adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Iya. Kemudian juga diantara hak muslim kepada muslim lainnya, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ya, jadi menjenguk orang yang sakit ini adalah ibadah yang sangat agung. Selama ini kita memahami ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, sholat sunnah, sedekah. Lah, ibadah itu luas. Di antara ibadah yang sangat agung adalah menjenguk orang yang sakit. Maka hidupkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Sekarang itu udah jarang menjenguk orang sakit. Kalau dulu kita waktu zaman SD ya kan, ada yang sakit langsung ngumpulin duit, kita datengin rumahnya, ya enggak? Sekarang ada enggak jemaah? Enggak ada, yang ada transferan ya. Ya, tapi yang bagus itu adalah kita datangi gitu ya. Ada salah satu jamaah kita yang enggak pernah muncul, ternyata sedang dirawat sudah 3 hari, udah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang sakit dia jenguk, ada yang meninggal dia takziah. Walaupun yang meninggal bukan dia, tapi misalnya saudaranya. Ketika pengajian seperti ini ada seorang sahabat yang kalau hadir itu selalu bawa anak. Anaknya kadang dia duduk di depan dia, kadang dia manjat pundak bapaknya. Nabi pun Masya Allah senang melihat anak kecil tersebut.
Nah, ternyata keesokan harinya orang ini nggak hadir lagi. Nabi bertanya, "Aina fulan? Mana si fulan? Kok nggak pernah nongol lagi kajian?" "Oh, dia sedang berduka. Anaknya sakit, anaknya meninggal." Maka selesai kajian, Nabi SAW segera bertaziah ke rumah orang tersebut, menghibur. Dan Nabi bagaimana cara menghiburnya? Beliau mengatakan, "Aku ingin memberikan pilihan kepadamu. Yang pertama, anakmu hidup dewasa, engkau bercanda dengan dia, engkau selalu bersama dia. Atau yang kedua, anakmu mendahuluimu dan dia berada di pintu surga sedang menanti kedatanganmu." Maka orang ini jelas mengatakan, "Biarlah dia pergi dahuluan, yang penting aku bisa masuk dalam surga." Ini hiburan. Ya, sampai-sampai ada sahabat, "Ya Rasulullah, itu buat dia aja atau untuk semuanya?" Nabi mengatakan, "Untuk semuanya." Ya. Nah, Nabi SAW bersabda tentang anjuran untuk menyuruh orang yang sakit, "At'imul ja'i'a wa'udul marid wa fakul ghani." Ya, berikanlah makan orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit. Nah, karena penyembuhan, orang itu bisa sembuh bukan hanya dari sisi obat, tetapi kadang psikisnya butuh hiburan, butuh motivasi. Dan itulah yang kita rasakan tatkala kita sakit, ada yang jenguk, ada yang bawain makanan, hati kita senang gak jemaah? Senang, ada yang peduli sama kita. Ya, kemudian dia datang mendoakan agar cepat sembuh. Subhanallah, ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Makanya malaikat selalu mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang menyuk orang yang sakit. Apa kata Nabi SAW? "Ma min muslimin ya'udu musliman godwatan fi awalin nahar illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi." Apabila ada seorang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka senantiasa 70.000 malaikat mendoakan kebaikan kepada dia sampai sore hari. Ini keutamaan sangat luar biasa. Tapi kita harus perhatikan adab-adabnya. Di antaranya ya waktu. Jadi jangan sembarangan kita jenguk orang yang sakit, lihat waktunya. Ini jenguk orang yang sakit jam 12 malam. Ya, mengganggu. Makanya di rumah sakit ada prosedurnya, jam penjengukan. Kemudian juga disunahkan duduk di sisi kepalanya, yakni dekat kepalanya. Ya, kita ingatkan untuk bersabar dan sampaikan bahwasanya sakit itu adalah ujian. Semoga itu bisa menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Kemudian juga terus diingatkan agar dia tawakal kepada Allah dan tetap wajib ngerjain sholat. Kadang orang yang sakit itu putus asa jemaah, suudzon kepada Allah, timbul dalam benaknya mengatakan, "Saya padahal dulu rajin sedekah, rajin ibadah, kok sakit ya Allah, nggak sayang, percuma saya sholat nggak bikin sembuh." Kadang ada orang seperti itu. Maka diingatkan agar dia tetap mengerjakan sholat, hatta walaupun selang najis mengalir, artinya dia pakai selang, kemudian air kencingnya itu ada di selang tersebut, maka tetap dia wajib sholat. Ini kadang-kadang syaitan menanamkan was-was dalam hatinya, udah nggak usah sholat, percuma ada najis, akhirnya dia nggak sholat. Lihat itu. Ini dosa besar nggak sholat? Ya, Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kondisi apapun jemaah, mau dia nggak bisa bergerak, mau dia beseran terus, maka sholat itu wajib semampunya. Nggak bisa berwudu tayamum, nggak bisa tayamum, sudah nggak perlu berwudu. Maka Nabi mengatakan, "Sholli qa'iman fa'ilam tastati fa qa'idan fa'ilam tastati fa ala jambin." Salatlah berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu dengan berisyarat. Enggak mampu juga salat dalam hati, enggak mampu juga bawa ke masjid disolatin. Itu paling terakhir salat dalam hati. Kadang orang sakit enggak salat, ini paling banyak. Ditambah lagi dia suudzon kepada Allah. Banyak. Ya kok Allah begini, kok Allah zalim ya, kok Allah memberikan ujian berat banget sama saya. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan
ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya. Dan kalau memang sudah terlihat ajalnya, dokter udah bilang, Pak, ini kayaknya udah sulit untuk diselamatkan. Kalau bisa keluarganya mendampingi, maka kita talkin dia. Talkin. Ya, kita mendekat ke sisi telinganya sebelah kanan, kita tuntun dia untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Biasanya ya ada tanda-tandanya. Mungkin napasnya tersengal-sengal, ya kan. Tuntun dia. La ilaha illallah. Cukup kalimat ini saja. Enggak perlu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, keburu meninggal. Dan juga enggak perlu Allah 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 atau hu. Ya, udah la ilaha illallah sampai dia mengucapkan kalimat tersebut sudah, jangan dilanjutkan lagi. Agar kalimat terakhirnya adalah kalimat tauhid. Apa kata Nabi SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan kadang biasanya setelah mengucapkan kalimat tersebut enggak langsung mati. Sampai nunggu kadang mungkin 5 jam, 6 jam baru dia meninggal. Ada orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah langsung mati, itu enggak ada. Hanya ada di mana? Sinetron. Ya kan? La ilaha tak langsung mati dia. Ya, kalau ke dalam kenyataan tidak ada. Jadi terus ditalakin. Begitu. Dan yang terakhir, kalau dia meninggal, maka hendaknya kita mengantarkan jenazahnya dan mengantarkan untuk dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan berkenaan tentang hakul muslim alal muslim sittun. Subhanallah, kalau kita terapkan kaidah-kaidah ini dalam masyarakat, insya Allah tidak ada yang namanya permusuhan, pertikaian, semuanya cair, ya, saling mencintai, saling menyayangi, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Doa apa saja yang boleh kita panjatkan untuk rekan-rekan non muslim, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik. Doa apa saja yang boleh dipanjatkan kepada non-muslim, begitu. Jadi hukum mendoakan orang kafir non-muslim ada perincian. Yang pertama, mendoakan rahmat terhadap orang kafir yang meninggal. Contoh misalnya di grup warga ada pemberitahuan si fulan meninggal dan kita tahu dia adalah orang Kristen misalnya, ya, maka boleh nggak kita ngirim stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sekedar innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh, karena itu bukan doa. Yang nggak boleh adalah permohonan apa? Ampun. Ya, nggak boleh kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, semoga ya dosa-dosa diampuni, ini nggak boleh. Jelas ya, Ma? Iya, artinya mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Ya, dalilnya sangat jelas. Ketika paman Nabi meninggal Abu Thalib dalam keadaan kafir, ya, Nabi dilarang untuk memohonkan ampun untuknya. Kemudian yang kedua yaitu mendoakan hidayah, dan ini sangat dianjurkan. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan agar memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan dalam urusan duniawi ketika dia masih hidup. Ya, mungkin dia sudah baik sama kita, rekan kerja, atau mungkin bos, dia ngasih hadiah, ngasih THR. Ya, kita nggak pengen hanya ucapan terima kasih saja, tapi kita ucapkan semoga bos panjang umur, semoga bos sehat selalu. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, berdasarkan beberapa hadis, ya, seperti tadi, kalau ada non muslim yang meninggal, kita baca yuslih balakum, ya, ini diperbolehkan. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan bolehnya mendoakan kebaikan dunia, begitu. Bisa dipahami? Iya. Ada lagi? Silakan, Pak. Salam.
Orang kampung tuh suka mengucapkan salam ya, Tat. Cuman saya agak mikir juga di sana tuh ada beberapa non muslim juga apa? Oh gitu. Gimana itu ya? Baik, ahsan. Nah, itu ada pembahasan dalam masalah ini, ya. Bagaimana sikap kita tatkala kita masuk ke sebuah ruangan, ya, ternyata di situ juga ada non muslim. Ya, seperti misalnya dia mengisi seminar, yang hadir itu bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Maka jawabannya, nah, tidak apa-apa. Tidak mengapa kita tetap mengucapkan assalamualaikum. Ya, karena yang kita tujukan kepada muslim, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak Ibu. Iya, tetangga gimana nih? Kalau Pak kita meninggal, sementara kita tuh non. Mm-mm. Saat terakhir kan kita ada baiknya, apalagi pengurus RT itu kan Ngurus jenazahnya. nganterin sampai ke pemakamannya itu gimana? Baik. Nah, jadi berkenaan tentang tetangga non muslim ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita tetap wajib untuk apa? Memuliakannya. Tapi memuliakan hal ini sesuai dengan koridor syariat. Tetangga non muslim meninggal. Pertama, bolehkah kita bertakziah? Maka jawabannya boleh. Kita datang bela sungkawa, ya, mengatakan misalnya, ya saya turut berduka cita, ya, atau ya kita ngasih bantuan, misalnya dia perlu tenda, nggak apa-apa, ya, ini sebagai bentuk toleransi kita kepada non muslim, begitu. Atau juga kita memberikan bantuan untuk keluarganya, mungkin dikenal dia adalah orang yang kekurangan, boleh. Justru itu untuk menarik hati dia agar dia cinta kepada Islam. Nah, kemudian bagaimana mengurusi jenazahnya? Ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika memang tidak ada yang ngurusin, ini ada pendatang, KTP-nya non muslim, keluarganya nggak tahu siapa. Apakah kita sebagai DKM masjid, sebagai tetangganya diemin begitu saja? Maka kita wajib mengurusnya. Tapi mengurusnya di sini, ya, hanya dikuburkan, tanpa dimandikan, tanpa dikapanin, tanpa disolatin. Kalau mau dikapanin ya nggak masalah, dibungkus itu ya, tapi nggak perlu disolatin, langsung dikuburkan. Karena tadi kalau kita sholatin berarti mendoakan apa? Ampunan. Kemudian juga kita menguburkan dia bukan dalam rangka menjalankan perintah agama, maksudnya bukan dalam rangka untuk menjalani hak sama muslim, tapi agar tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Karena kalau dibiarkan jadi apa dia? Bangkai. Nah, tapi yang kedua, kalau ternyata sudah ada yang ngurusin semuanya, keluarganya datang ngurusin ala non muslim, ada nyanyian segala macam, maka kita tidak boleh menghadiri ke pemakamannya. Tidak boleh kita menghadiri ke pemakamannya, karena biasanya mereka melakukan acara-acara, ya begitulah, ada nyanyi-nyanyinya, ada ini, ada itu segala macam, maka kita gak boleh menghadirinya. Jelas? Baik, demikian. Insya Allah sudah masuk syuruk ya. Sebelum bubar kita sholat sunnah dulu ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.